Pernah sadar tidak? Ada orang yang hidupnya biasa saja, tidak pamer, tidak ribut, tidak terlihat, beruntung, tapi tiba-tiba mendadak kaya. Bukan karena warisan, bukan karena viral, bukan juga karena judi atau pesugihan. Dalam primbon Jawa, orang itu sering punya satu kesamaan, lahir di weton Pahing. Dan yang mengejutkan, primbon menyebut Pahing punya kode kekayaan sendiri, kode yang tidak dimiliki weton lain, kode yang tidak langsung bekerja, tapi sekali aktif, hasilnya brutal. Banyak orang salah paham tentang Pahing, dianggap biasa, dianggap kurang hoki, bahkan sering diremehkan karena hidupnya terlihat lambat. Padahal, menurut kitab primbon Jawa kuno, Pahing justru disembunyikan oleh takdir. Rezekinya tidak datang cepat, tidak datang terang-terangan, tidak datang lewat jalan yang bisa ditebak. Primbon menyebutnya sebagai rezeki berkode. Artinya apa? Artinya, orang Pahing harus melewati fase hidup yang sepi, berat, bahkan menyakitkan, sebelum pintu kekayaannya dibuka. Makanya tidak sedikit orang Pahing yang pernah jatuh paling dalam, pernah miskin diam-diam, pernah diremehkan habis-habisan. Tapi justru setelah itu, hidupnya berbalik arah secara ekstrim. Bukan naik pelan-pelan, tapi melonjak. Dan yang lebih aneh lagi, kekayaan orang Pahing sering datang dari arah yang tidak pernah mereka rencanakan. Bisa dari orang yang dulu menolak mereka. Bisa dari peluang yang awalnya terlihat sepele. Bisa dari keputusan kecil yang dampaknya besar. Primbon Jawa menulis satu kalimat yang jarang dibahas. Pahing ora rame, nanging nyimpen sandi rezeki. Pahing tidak ramai, tapi menyimpan kode rezeki. Masalahnya, banyak orang Pahing tidak sadar, bahkan merusak kodenya sendiri. Dan di video ini, kita akan membongkar semuanya. Sebelum lanjut, saya ingin Anda perhatikan satu hal. Jika Anda lahir di weton Pahing atau punya pasangan, keluarga, atau teman dekat Pahing, atau merasa hidup Anda lambat tapi penuh ujian, video ini bukan kebetulan Anda temukan. Klik tombol like sekarang bukan untuk saya, tapi sebagai penanda niat, agar pembahasan ini sampai tuntas ke kode terakhir. Dan tulis di kolom komentar, Pahing hadir, jika Anda ingin tahu apakah kode kekayaan Anda masih terkunci, atau sebenarnya sudah mulai terbuka. Karena setelah ini, kita akan masuk ke bagian yang jarang dibahas orang, kenapa Pahing bisa kaya besar, tapi juga bisa jatuh miskin jika salah langkah. Dan percayalah, tidak semua orang siap mendengarnya. Dalam primbon Jawa, tidak semua weton diciptakan untuk bersinar di awal. Ada weton yang ditakdirkan mencolok sejak muda. Ada yang hidupnya tampak ringan. Ada yang jalannya mulus. Pahing bukan golongan itu. Justru Pahing sering ditempatkan pada posisi yang terlihat biasa, bahkan tertinggal. Hidupnya jarang tampak. Wah, langkahnya pelan, keberhasilannya sering datang belakangan. Bukan karena Pahing lemah, bukan karena kurang usaha, tapi karena takdirnya memang disembunyikan. Primbon menyebut Pahing sebagai weton dengan energi, ketutup, di awal kehidupan. Artinya, potensi besarnya tidak langsung terlihat, bahkan oleh dirinya sendiri. Inilah mengapa banyak orang Pahing tumbuh dengan perasaan. Hidup kok rasanya berat dari awal, usaha selalu telat hasilnya, sudah berjuang, tapi jarang dipuji. Namun justru disitulah letak kuncinya. Dalam kitab Jawa Lama tertulis sebuah pola yang konsisten. Pahing diuji lebih dulu, baru dihadiahi. Takdir Pahing bukan tentang kecepatan, melainkan ketahanan. Mereka ditempa untuk tahan diremehkan, tahan gagal, tahan hidup dalam kesunyian. Karena kekayaan yang disiapkan untuk Pahing bukan kekayaan instan, melainkan kekayaan yang tidak mudah runtuh. Inilah sebabnya orang Pahing sering merasa, aku kok capek terus ya hidupnya. Jawabannya sederhana tapi pahit. Karena kode kekayaan Pahing tidak boleh dibuka oleh orang yang rapuh. Jika dibuka terlalu cepat, Pahing justru bisa hancur oleh uangnya sendiri. Primbon mencatat banyak kasus orang Pahing yang kaya cepat, lalu jatuh lebih cepat, mendapat rezeki besar, tapi tidak siap mental, naik drastis, lalu hilang arah. Karena itu, alam menahan segalanya. Bukan menolak, tapi mengunci. Dan kunci itu hanya terbuka jika satu syarat terpenuhi. Pahing sudah cukup kuat menahan sepi. Maka jangan heran jika banyak Pahing yang sukses di usia matang, kaya setelah fase hidup paling gelap, berhasil setelah tidak lagi mencari pengakuan. Saat Pahing berhenti membuktikan diri, justru saat itulah takdir mulai bergerak. Dan di poin berikutnya, kita akan membahas sesuatu yang lebih mengejutkan.
dari mana sebenarnya rezeki orang Pahing datang, dan kenapa sering lewat jalan yang tidak masuk akal. Jika Anda Pahing dan merasa hidup Anda aneh tapi terasa ada sesuatu yang besar menunggu, tenang, Anda tidak sendirian. Salah satu hal paling aneh, sekaligus paling khas, dari weton Pahing adalah ini, rezekinya hampir tidak pernah datang dari jalan yang lurus. Dalam primbon Jawa, rezeki Pahing disebut sebagai rezeki nyasar. Bukan karena salah arah, melainkan karena tidak bisa dipetakan secara logika biasa. Orang Pahing sering sudah sekolah dengan sungguh-sungguh, kerja keras sesuai aturan, mengikuti jalur yang dianggap aman. Namun hasilnya, biasa saja, bahkan kadang mengecewakan. Di titik ini, banyak Pahing mulai bertanya, kenapa hidupku tidak sesuai rencana? Primbon justru menjawab tegas, karena rezeki Pahing memang bukan di situ. Pahing tidak ditakdirkan kaya dari jalur yang ramai, bukan dari jalan yang sudah dilalui banyak orang, bukan dari skema yang bisa ditebak sejak awal. Rezekinya justru muncul saat mereka hampir menyerah, mereka mengerjakan hal yang dianggap sepele, mereka menolong tanpa pamrih, mereka mengambil keputusan kecil yang tampak remeh. Dan anehnya, hasil dari keputusan kecil itu bisa mengubah hidup secara drastis. Inilah mengapa banyak Pahing mengalami pola yang sama. Usaha utama terasa berat, tapi rezeki besar justru datang dari sampingan. Bisa dari relasi lama yang tiba-tiba muncul, ide yang dulu ditertawakan, kesempatan yang awalnya terasa bukan apa-apa. Primbon menyebut kondisi ini sebagai rezeki teka saka arah sing ora dikira. Rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Masalahnya, tidak semua Pahing siap menerima pola ini. Banyak yang justru menolak peluang karena terlihat kecil, meremehkan bantuan karena datang terlambat, mengabaikan intuisi karena dianggap tidak masuk akal. Padahal, intuisi adalah kompas utama orang Pahing. Saat Pahing terlalu keras pada logika, rezekinya justru menjauh. Namun saat mereka berani mengikuti rasa, bukan emosi, tapi kepekaan batin, jalur rezekinya mulai terbuka. Itulah sebabnya orang Pahing sering terlihat aneh. Hari ini jatuh, besok naik, lusa melompat jauh. Tidak stabil di mata orang lain, tapi tepat sasaran menurut takdirnya sendiri. Primbon bahkan memberi peringatan keras. Pahing yang memaksa hidup normal seperti weton lain, akan merasa selalu salah tempat. Namun Pahing yang berani menerima jalur uniknya, akan menemukan satu hal penting. Rezekinya memang tidak datang cepat, tapi datangnya selalu cukup, dan sering berlebih. Dan di poin berikutnya, kita akan masuk ke bagian paling krusial. Kesalahan fatal orang Pahing yang justru bisa mematikan kode kekayaannya sendiri tanpa sadar. Jika Anda Pahing dan hidup Anda terasa tidak lurus tapi selalu ada jalan, mungkin itu bukan kebetulan. Primbon Jawa tidak hanya berbicara soal potensi, ia juga sangat tegas soal larangan. Dan untuk weton Pahing, larangannya bukan main-main. Karena Pahing adalah weton yang mudah naik tinggi, tapi juga paling cepat jatuh jika salah langkah. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah terburu-buru ingin hasil. Banyak orang Pahing merasa hidupnya terlalu lama diuji, merasa tertinggal, merasa kalah start. Di titik inilah bahaya dimulai. Saat Pahing mulai membandingkan diri dengan orang lain, memaksa rezeki datang cepat, mengambil jalan pintas yang bertentangan dengan nurani. Primbon menyebut satu istilah keras. Sandi rezeki rusak. Kode rezekinya rusak. Bukan hilang selamanya, tapi terkunci ulang. Kesalahan kedua, mengabaikan fase sepi. Orang Pahing sering diberi masa hidup yang sunyi, minim dukungan, sedikit pengakuan, bahkan sering sendirian. Banyak yang salah paham, mengira itu kutukan. Padahal, menurut Primbon, fase sepi adalah ruang pematangan batin. Di fase ini, Pahing seharusnya belajar membaca dirinya sendiri, menguatkan mental, menjernihkan niat. Namun ketika fase sepi ini justru dilawan, dengan mencari validasi, mengejar pujian, atau ingin terlihat berhasil, energi Pahing justru bocor. Kesalahan ketiga, dan ini yang paling berbahaya, ego tersembunyi. Orang Pahing jarang terlihat sombong di luar. Tapi justru di dalam, mereka bisa menyimpan ego yang keras. Ego untuk tidak mau dibantu, tidak mau dianggap lemah, selalu ingin membuktikan diri. Primbon menyebut ego seperti ini sebagai tembok halus, tidak terlihat, tapi menghalangi rezeki. Rezeki orang Pahing tidak suka dipaksa, dan juga tidak suka ditantang. Ia datang saat Pahing
rendah hati, mau belajar, mau menerima proses. Kesalahan keempat adalah salah lingkungan. Pahing sangat sensitif terhadap energi sekitar. Berada di lingkungan yang penuh iri, drama, dan adu gengsi bisa membuat jalur rezekinya macet total. Bukan karena orang lain jahat, tapi karena energi Pahing mudah terserap. Itulah sebabnya banyak Pahing baru benar-benar maju setelah menjauh dari lingkaran lama, berani sendiri, mengganti suasana hidup. Primbon menutup peringatan ini dengan kalimat yang dingin tapi jujur. Pahing bisa sugih, nanging ora oleh sembrana. Pahing bisa kaya, tapi tidak boleh sembrono. Artinya jelas, potensi besar tidak menjamin keselamatan. Dan di poin berikutnya, kita akan membahas tanda-tanda paling akurat bahwa kode kekayaan orang Pahing sudah mulai aktif, bahkan sebelum uangnya datang. Jika Anda Pahing dan merasa hidup sering salah sedikit langsung jatuh, bukan karena Anda lemah, tapi karena aturan hidup Anda memang lebih ketat dari orang lain. Banyak orang mengira tanda kekayaan adalah uang saldo naik, aset bertambah, hidup terlihat mapan. Primbon Jawa justru berkata sebaliknya, uang adalah tahap akhir, bukan tanda awal. Pada orang Pahing, kode kekayaan selalu aktif lebih dulu di dalam hidup, baru kemudian muncul dalam bentuk materi. Dan tanda-tandanya sering disalahpahami. Tanda pertama yang paling sering muncul adalah hidup terasa semakin aneh. Orang Pahing yang kodenya mulai aktif biasanya mengalami pola hidup yang tidak bisa ditebak, perubahan arah mendadak, kesempatan datang lalu hilang, lalu datang lagi dengan bentuk berbeda. Bukan kacau, tapi sedang diatur ulang. Primbon menyebut fase ini sebagai geser jalur, pemindahan jalan hidup. Tanda kedua, kehilangan sebelum kenaikan. Ini hampir selalu terjadi. Orang Pahing sering kehilangan pekerjaan sebelum menemukan jalan yang lebih tepat, putus relasi sebelum bertemu koneksi penting, gagal besar tepat sebelum lonjakan hidup. Bagi orang lain, ini terlihat seperti nasib buruk. Bagi Primbon, ini justru tanda pembersihan. Karena rezeki besar tidak mau masuk ke hidup yang penuh beban lama. Tanda ketiga, semakin tidak cocok dengan lingkungan lama. Saat kode kekayaan aktif, orang Pahing biasanya mulai merasa tidak nyambung dengan obrolan lama, lelah dengan drama yang dulu biasa saja, tidak nyaman berada di keramaian tertentu. Ini bukan kesombongan, ini alarm batin. Primbon menyebutnya sebagai energi naik, wadah lama sempit. Artinya, hidup Anda mulai tumbuh, tapi lingkaran lama tidak lagi muat. Tanda keempat yang sering diabaikan, intuisi makin tajam. Orang Pahing yang kodenya aktif akan lebih peka membaca orang, cepat merasa tidak enak pada situasi tertentu, sering benar saat mengikuti firasat. Bukan karena mistis berlebihan, tapi karena jalur batin mulai selaras dengan jalur rezeki. Namun disinilah ujian terbesarnya. Banyak Pahing justru mengabaikan intuisi, menunda keputusan penting, takut melangkah karena belum ada bukti. Padahal, Primbon menegaskan, kode kekayaan tidak menunggu keyakinan penuh, ia bergerak saat ada keberanian secukupnya. Tanda kelima, dan ini yang paling sunyi, tidak lagi ingin membuktikan apapun. Saat Pahing berhenti ingin terlihat berhasil, berhenti ingin diakui, berhenti ingin menang sendiri. Justru disitulah takdir mulai mendekat. Primbon menulis, nalika Pahing wis meneng, rezeki wiwit nyedak. Saat Pahing sudah tenang, rezeki mulai mendekat. Jadi jika Anda Pahing dan saat ini, hidup terasa berubah tapi belum jelas, banyak yang lepas tapi hati terasa lebih ringan, tidak kaya, tapi juga tidak takut lagi. Jangan panik. Bisa jadi uang belum datang, tapi kode kekayaan Anda sudah aktif. Dan di poin terakhir nanti, kita akan membahas satu hal penentu. Apa yang harus dilakukan orang Pahing agar kode ini benar-benar terbuka sempurna, bukan sekadar aktif lalu mati lagi. Disinilah perbedaan antara Pahing yang hampir kaya. Primbon Jawa menegaskan satu hal penting, kode kekayaan orang Pahing tidak boleh dibuka dengan paksa. Bukan karena tidak bisa, tetapi karena dampaknya bisa berbahaya. Banyak orang Pahing sebenarnya sudah dekat dengan kekayaan, namun gagal di detik terakhir karena salah sikap. Kunci pertama yang harus dipahami Pahing adalah ini, kekayaan bukan tujuan utama, tapi akibat. Saat Pahing menjadikan uang sebagai target utama, hidupnya justru kehilangan keseimbangan. Primbon menyebutnya sebagai nguber bayangan, mengejar bayangan sendiri. Semakin dikejar, semakin menjauh. Sebaliknya, saat Pahing,
Fokus memperbaiki kualitas diri, menata hidup sederhana tapi konsisten, menguatkan batin, bukan gengsi. Uang justru datang mengejar. Kunci kedua, jaga niat, bukan hanya tindakan. Pahing sangat sensitif terhadap niat tersembunyi. Melakukan hal baik dengan pamrih berlebihan, membantu sambil berharap imbalan, atau bekerja hanya demi pembuktian. Semuanya membuat kode kekayaan goyah. Primbon mencatat, rezeki Pahing paling deras saat ia bekerja dengan hati tenang dan niat bersih. Bukan pasrah tanpa usaha, tapi usaha tanpa tekanan batin. Kunci ketiga yang sering diremehkan, ritme hidup. Orang Pahing tidak cocok hidup terlalu cepat, kurang tidur, emosi berantakan, pikiran penuh target. Semuanya membuat energi Pahing bocor. Itulah sebabnya banyak Pahing kaya yang tidak suka pamer, hidup terlihat sederhana, jarang ribut di depan umum. Bukan pelit tapi sadar. Ketenangan adalah penjaga rezeki. Kunci keempat, berani menutup pintu lama. Pahing sering gagal kaya bukan karena kurang peluang, melainkan karena terlalu banyak pintu terbuka. Relasi lama yang menguras energi, kebiasaan lama yang menahan langkah, bahkan pola pikir lama yang sudah tidak relevan. Semuanya harus dilepas. Primbon menulis dengan tegas. Rezeki anyar oram lebu yen lawang lawas isi kebuka. Rezeki baru tidak masuk jika pintu lama masih terbuka. Dan kunci terakhir, yang paling sunyi tapi paling kuat, percaya tanpa berisik. Pahing tidak perlu mengumumkan rencananya, tidak perlu meyakinkan semua orang, tidak perlu membuktikan apapun. Cukup satu hal, jalan pelan, konsisten, dan tidak berhenti di tengah. Saat Pahing sudah berada di fase ini, kode kekayaan tidak lagi perlu dicari. Ia akan terbuka sendiri. Primbon menutup dengan kalimat yang sederhana, tapi berat maknanya. Sugi sejati tekanalika ati ora kesusu. Kekayaan sejati datang saat hati tidak tergesa. Jadi jika Anda Pahing dan hari ini hidup Anda masih terasa biasa, tenang. Bisa jadi, bukan karena takdir menolak Anda kaya, melainkan karena Anda sedang dipersiapkan untuk kaya dengan cara yang tidak merusak hidup Anda sendiri. Dan itulah rahasia terbesar orang Pahing. Bukan soal seberapa cepat mereka kaya, tetapi seberapa lama kekayaannya bertahan. Jika dari awal sampai akhir video ini Anda merasa, kok seperti hidup saya sendiri yang sedang dibacakan, itu bukan sugesti. Dalam primbon Jawa, Pahing memang weton yang paling sering disalahpahami, bukan karena kurang potensi, tapi karena jalannya tidak bising. Pahing tidak diciptakan untuk menang cepat. Ia diciptakan untuk menang lama. Maka wajar jika hidupnya lambat di awal, berat di tengah, tapi stabil di akhir. Semua ujian, penundaan, kehilangan, dan rasa sepi bukan hukuman, melainkan filter. Filter agar kekayaan yang datang tidak merusak karakter, tidak menghancurkan relasi, dan tidak menghilangkan arah hidup. Orang Pahing yang berhasil bukan yang paling cerdas, bukan yang paling berani ambil risiko, melainkan yang paling sabar menjaga ritme hidupnya sendiri. Dan jika Anda sampai di bagian ini, artinya satu hal, Anda cukup kuat untuk mendengar kebenaran tanpa dibuai janji instan. Sekarang saya ingin bertanya, pelan tapi jujur. Apakah Anda Pahing yang sedang berada di fase hidup terasa sunyi, tapi di dalam hati merasa, ada sesuatu besar yang sedang disiapkan? Jika iya, jangan abaikan perasaan itu. Tuliskan di kolom komentar, aku Pahing, aku siap. Bukan untuk pamer, bukan untuk pembuktian, tapi sebagai komitmen diam-diam pada diri sendiri. Dan jika Anda merasa video ini menampar, menenangkan, atau membuat Anda berhenti sejenak dari kejar-kejaran hidup, tekan tombol like sekarang, bukan untuk algoritma semata, tapi sebagai tanda bahwa Anda memilih jalan sadar, bukan jalan terburu-buru. Jangan lupa subscribe, karena ke depan kita akan membahas weton-weton yang punya potensi besar tapi sering salah langkah, rahasia primbon yang jarang dibicarakan, dan pola hidup yang diam-diam menentukan nasib. Terakhir, ingat satu kalimat ini. Pahing tidak dilarang kaya. Pahing hanya dilarang tergesa. Jika Anda bisa menjaga itu, maka bukan pertanyaan apakah Anda akan kaya, melainkan kapan.